Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Grace Novilawati Tarua dengan NIM F1D1211028 dari Prodi Biologi. Di sini saya akan mempresentasikan video laporan saya. Yang pertama adalah tujuan praktikum. Yang pertama, mengetahui adanya proses fotosintesis pada tumbuhan yang berhijau daun apabila terkena cahaya, mengetahui adanya proses respirasi pada sel yang hidup sehingga menghasilkan aktivitas kehidupan seperti pada perkecampahan. Kemudian, pengertian fotosintesis adalah suatu proses biokimia pembentukan karbohidrat dari bahan anorganik yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun yaitu klorofil. Reaksi fotosintesis terjadi dalam dua tahapan, yaitu reaksi tenang fotolisis yang menghasilkan O2. Kemudian, alat dan bahan. Yang pertama, alatnya kapas, kantong plastik hitam, gelas plastik, pot atau polybag. Kemudian bahannya kacang hijau, tanah organik, tanah subur, dan air. Cara kerja, yaitu yang pertama pengamatan fotosintesis. Siapkan media tanam, 3 tanah subur, 1 pupuk kandang atau kompos yang dicampur merata. Pilih biji tanaman hijau, biji tanaman tersebut harus baru. Tiap polybag ditanam 2 biji dan ditempatkan agak tenang sebelum berkecambah. Lalu 3 polybagnya ditutup sedemikian sehingga tidak kena sinar matahari. Setelah berkecambah sudah berdaun 3 tahap atau susun, amati daun batang pada semua polybag dan perhatikan yang berbeda antara keduanya. Kemudian pindahkan semua polybag tersebut ke tempat yang cukup terpapar sinar matahari. Setelah berdaun 5 tahap, susun setelah 2 minggu. Buat perlakuan dengan melakban kedua sisi daun. Buat lakban ini pada salah satu daun tanaman di semua polybag, disiram 2 kali sehari. Setelah 1 minggu, buka salah satu daun yang diisolasi. Apakah sudah ada perbedaan dengan daun yang dilakban? Setelah itu lanjutkan pemeliharaan sampai pada minggu berikutnya. 2. Pengamatan respirasi. Yang pertama dilakukan dengan menggunakan biji yang sama pada percobaan fotosintesis. Tetapi media tanamnya kapas basah dan tempat menggunakan gelas plastik transparan. Tempat tanam cukup 3 gelas yang diisi kapas 1/4 bagiannya. Ambil 20 biji dan timbang sebelum direndam, lalu rendam selama 6 jam. Buang airnya dan tempatkan biji pada tisu atau kain untuk menghilangkan pada permukaan biji. Kemudian timbang lagi semua biji tersebut. Pilih 9 biji yang besarnya mirip, kemudian letakkan pada media kapas dan gelas tanam yang disiapkan sebelum 3 biji tiap gelas. Basahi kapasnya tapi tidak tergenang, lalu tutup dengan kain gelap. Kemudian tulis tanggal dan jam mulai penanaman, lalu amati perubahannya tiap hari jam yang sama sampai biji tersebut berkecambah. Ambil gambar setiap Anda melakukan pengamatan dan jangan lupa menulis tanggal masing-masing pengamatan. Kecambah diamati 3 minggu setelah ditanam. Di sini kita bisa melihat gambar kecambah hari pertama, yaitu di tempat tertutup, di tempat ternaung atau respirasi, dan fotosintesis yang terkena sinar matahari. Kemudian gambar yang kedua, yaitu hari kedua, yang pertama di tempat tertutup, di tempat ternaung respirasi, dan terkena matahari. Di sini sudah terlihat ada perbedaan dari penanaman di hari pertama. Kemudian gambar ketiga, yaitu di tempat tertutup, di tempat ternaung atau respirasi dan terkena matahari. Di sini kita melihat sudah tumbuh lebih tinggi dibanding hari-hari sebelumnya. Kemudian hari keempat, gambar kecambah, yaitu di tempat tertutup, di tempat ternaung, terkena sinar matahari. Nah, di sini kita bisa melihat di sini ada perubahan daun, yaitu daunnya semakin lebih banyak dari hari sebelumnya. Kemudian di hari yang kelima lebih besar lagi, lebih tinggi lagi menumbuh. Hari ke-6 pun seperti itu, lebih banyak menumbuh. Kemudian hari ke-18 semakin besar dan proses daun pertama yang diberi perlakuan. Kemudian gambar kecambah hari ke-19, di situ sudah diberi perlakuan. Kemudian gambar kecambah hari ke-20 sudah menghasilkan lebih banyak lagi daun dan
bisa dilihat terdapat hasil perlakuan yang telah kita lakukan di hari sebelumnya. Kemudian gambar di hari ke-21 yang telah difotosintesis menghasilkan warna daun yang agak berbeda warnanya. Kemudian gambar kecambah di hari ke-22 semakin tinggi dan semakin mempunyai banyak perubahan. Kemudian yang terakhir adalah soal fotosintesis, yaitu perbedaan daun pada saat dilakukannya perlakuan. Dengan menutup daun kantong plastik hitam adalah daun menjadi berwarna hijau kekuningan, sedangkan daun yang tidak diberi perlakuan dengan ditutup menggunakan kantong plastik hitam, daunnya berwarna hijau tua dan hijau segar. Kenapa hal ini bisa terjadi? Suatu senyawa kimia yang berwarna hijau atau hijau segar disebut klorofil atau zat hijau daun, menyebabkan daun berwarna hijau. Klorofil terdapat dalam sel khusus atau kloroplas, tempat terjadi reaksi fotosintesis yang menghasilkan energi. Cahaya penting untuk perkembangan klorofil sebelum biji yang sedang berkecambah muncul ke permukaan tanah untuk memperoleh sinar. Bagian tanaman yang sedang berkembang itu berwarna pucat. Jadi, pengaruh sinar matahari terhadap perubahan warna daun menjadi faktor perkembangan klorofil. Ini disebabkan oleh adanya struktur yang tidak berwarna yang disebut proplastida. Adanya sinar matahari yang berwarna hijau gelap menjadi lebih pucat karena kloroplas berubah menjadi plastisida, organel yang dibentuk dari plastisida yang biasanya mengandung tembus cahaya menutupi daun dan cahaya matahari, sehingga bagian-bagian yang tertutup kloroplas berubah menjadi plastisida tidak berwarna. Cahaya menyinari bagian kertas yang terpotong sehingga kloroplas tetap berwarna hijau gelap. Kemudian soal tentang respirasi. Soalnya, kenapa kecambah bisa tumbuh menggunakan air tanpa menggunakan tanah? Meskipun tanah menjadi salah satu elemen penting dalam menanam tanaman, namun sebenarnya kita bisa menanam tanaman tanpa menggunakan tanah, melainkan hanya air. Metode hidroponik adalah cara menanam air dalam metode ini. Untuk tumbuh, tanaman membutuhkan air, oksigen, nutrisi, dan beberapa dukungan untuk menjaga dirinya tetap tegak. Itulah sekian hasil presentasi dari fotosintesis saya berupa video. Bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sekian dan terima kasih.